Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 486. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pada saat ini, Aditya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ini adalah jenis temperamen yang terpancar dengan sendirinya. Tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi bisa dirasakan. Bukan karena Aditya dengan sengaja menciptakan rasa dingin seperti ini, tetapi dia membawa benda semacam ini di tubuh dan tulangnya saat ini. Saiful duduk di depan Aditya. Dia merasakannya secara mendalam. Saiful masih sangat takut pada Aditya. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Aditya. Tuan Aditya, saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Parto. Tolong jangan salah paham, Saiful berkata kepada Aditya dengan hati-hati. Dia melirik wajah Aditya dari waktu ke waktu, karena takut Aditya akan marah. Aditya tidak mudah marah. Dan tentu saja dia tidak akan mempercayai Saiful ini dengan mudah. Amati kata-kata dan warna. Aditya tahu bahwa Saiful berbohong. Karena warna wajah pria ini berubah. Dan sekali melihatnya akan memberi tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Apakah kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Parto? Aditya bertanya pada Saiful dengan nada dingin di nadanya. Tubuh Saiful sedikit gemetar. Dia memandang Aditya dan merasa bahwa Aditya dapat menghancurkannya kapan saja. Baiklah, Tuan Aditya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya bekerja untuk keluarga Parto. Keluarga Parto baru-baru ini membuka cabang di kota Manado, dan saya menjadi wakil manajer umum di sana. Saiful mengangguk dan berbisik kepada Aditya. Wakil manajer umum, haha, posisinya tidak rendah. Aditya tersenyum dingin. Saiful tidak tahu mengapa Aditya begitu tertarik pada keluarga Parto. Melihat Aditya tidak bertanya lagi, dia berhenti berbicara. Apa nama cabang yang dibuka oleh keluarga Parto ini? Aditya bertanya pada Saiful setelah terdiam beberapa saat. Namanya Vision Industrial. Perusahaan ini baru buka lebih dari 3 bulan. Aditya mengabaikan Saiful lagi. Berdiri dan meninggalkan kedai teh. Bagi Aditya, jika keluarga Parto tidak macam-macam dengannya, dia tidak mau memperhatikan keluarga Parto. Namun, sejak ia mematahkan tangan dan kaki Matsushima Jiro dari keluarga Matsushima, ia sempat menjalin perseteruan dengan keluarga Matsushima. Aditya memperkirakan masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Itu sebabnya dia tertarik dengan keluarga Matsushima. Setelah keluar dari kedai teh, Aditya pulang ke rumah. Ketika dia hampir sampai di rumah, sebuah taksi tiba-tiba berhenti di depan mobilnya, menghalangi jalannya. Bagaimana caramu mengemudi? Aditya sedikit tidak senang. Saat dia hendak mengambil petunjuk arah dan berkeliling, dia melihat seorang wanita cantik keluar dari taksi. Itu tidak lain adalah Selena. Jika ini adalah pertemuan kebetulan, Aditya sendiri tidak akan mempercayainya. Jelas sekali, Selena mengikutinya secara khusus. Itu masih melekat. Gadis ini. Aditya merasa bingung untuk beberapa saat. Secara umum, sangat merepotkan menjadi sasaran wanita seperti itu. Hal yang paling mengerikan adalah Selena menyatakan cintanya kepada Aditya sebelumnya di taman air, yang membuat Aditya pusing. Tuan Aditya, Anda ingin pergi kemana? Selena meminta taksi itu pergi, lalu memutar pinggangnya dan mendatangi mobil Aditya. Aditya memandang Selena tanpa daya. Nona Selena, jangan beritahu saya bahwa Anda telah mengikuti saya. Wah, Tuan Aditya, Anda salah menyalahkan saya. Bagaimana saya bisa mengikuti Anda? Saya hanya lebih memperhatikan kamu. Selena terkekeh. Kemudian dia melanjutkan. Bisakah Anda mengizinkan saya masuk ke mobil Anda? Lebih baik tidak masuk. Saya akan pulang. Biarkan aku masuk ke dalam mobil. Aku ingin berbicara denganmu lagi. Selena mengedipkan mata pada Aditya. Dia masih tidak menyerah. Terlebih lagi, Aditya tidak pernah tertarik padanya.
yang membuatnya sangat. Tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu menjauhkan orang seperti ini. Saya di sini untuk mengangkut paus putih untukmu. Jadi kamu tidak ingin memberikan wajah kecil ini kepada siapapun. Tampak sangat tidak senang dan bertanya pada Aditya. Aditya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia merasa tidak ada gunanya terlibat dengan Selena. Jadi Aditya berhenti berbicara dan bersiap untuk pergi. Dia di sini. Cepat, tangkap dia. Aku sudah mencarinya di beberapa jalan. Dan akhirnya menemukannya. Ayo bersama. Ketiga pria berjas ini. Masing-masing memegang gagang beliung di tangannya. Semuanya tampak garang. Saya melihat ketiga pria ini bergegas mendekat. Ekspresi Selena tiba-tiba berubah. Dan dia dengan cepat menepuk jendela mobil Aditya. Tuan Aditya, cepat buka pintunya. Kalau tidak aku akan mati. Teriak Selena dengan cemas. Aditya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia membuka pintu mobil dan membiarkan Selena masuk ke dalam mobil. Kamu tidak bisa melihatnya dipukuli. Bukan. Cepat masuk ke mobil. Aditya menyapa Selena. Selena dengan cepat masuk ke mobil Aditya. Berkendara cepat. Mengemudi cepat. Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang ini. Aditya tersenyum dingin. Hanya tiga pria berjas ini. Dia benar-benar tidak mengambil hati. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah ini. Jadi dia menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat bersama Selena. Baru setelah dia berkendara beberapa jalan jauhnya dan mungkin benar-benar menjauh dari ketiga pria berjas, Aditya memarkir mobilnya di pinggir jalan. Melihat Selena lagi, ekspresi ketakutan tidak lagi terlihat di wajahnya, digantikan oleh senyuman menawan. Tuan Aditya, saya tahu Anda masih peduli dengan orang lain. Selena memandang Aditya sambil tersenyum dan berkata, hentikan. Kamu tidak dalam bahaya sekarang. Keluar dari mobil. Aditya langsung menyela Selena. Tidak ingin melihatnya melakukan ini lagi, mendengus. Aku akan membiarkanmu bersikap serius di sini dan aku akan memberimu penampilan yang bagus dalam waktu singkat. Selena menatap Aditya. Diam-diam merasa kejam. Tapi itu tidak terlihat di wajahnya. Selena masih sangat gembira. Tuan Aditya, bisakah Anda membawa saya kembali ke kediaman saya? Selena berpikir sejenak dan berkata kepada Aditya sambil tersenyum. Aditya menatap Selena tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Selena. Mau melakukannya lagi. Begitu aku tiba di kediamanmu, kamu mendorongku masuk. Lalu berkata aku mengganggumu. Aditya menanyakan serangkaian pertanyaan. Selena tertegun sejenak, berpikir bahwa Aditya cukup defensif. Namun tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Apa menurutmu aku orang seperti itu? Biar ku beritahu. Aku takut ketiga orang itu akan menemukanku lagi. Jika mereka menangkapku, aku akan mati. Yang dilakukan tiga orang. Mengapa mereka ingin menangkapmu? Aditya bertanya pada Selena dengan bingung. Hei, aku musuhnya. Baiklah, Tuan Aditya, bantu aku sampai akhir. Dan antar aku kembali ke tempatku. Oke. Selena meraih lengan Aditya dan memohon. Bersambung.